Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memperdalam lagi mengenai doktrin yang salah. Saya kan sering ya membawakan bahasan gitu ya mengenai betapa tidak sedikitnya orang Kristen dewasa ini yang sebenarnya secara sadar atau tidak sadar, ya saya bilang aja tidak sadar dah, sebenarnya tersesat di rumahnya sendiri ketika mereka diajarkan bahwa begitu mereka jadi orang Kristen pasti mati masuk surga. Sudah sering kan saya bahas ya. Nah, itu adalah penyesatan yang paling besar di abad ini. Ya. Rahasianya adalah Anda jadi Kristen tidak jaminan Anda masuk surga. Wah, Anda pasti marah dong sama saya. Ini pendeta sesat ini ya. Berarti dia nggak punya iman gitu ya. Masa orang sudah jadi Kristen nggak yakin gitu masuk surga? Jadi Bapak mau masuk neraka? Oke, dengarkan dulu, ini saya pertajam lagi. Oke? Kita buka Alkitab kita dulu dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19-20. Saya bacakan di sini ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Orang-orang pasti akan berkata, Pak, ini ayat kan untuk para pendeta gitu ya, bukan buat kita. Ini adalah amanat agung ya. Enggak demikian. Pak, saya nggak bisa khotbah. Bagaimana saya jadikan semua bangsa murid Tuhan? Menjadikan murid Tuhan itu tidak dari Anda berkhotbah. Dari kelakuan Anda saja, ya, orang lihat, wah ini orang baik ya, pasti Tuhannya tidak salah nih ya. Dan gara-gara kelakuan Anda yang menyebarkan keharuman kehidupan yang pernah diperagakan oleh Tuhan Yesus Kristus, orang mungkin jadi bertobat. Wah ini orang baik sekali gitu ya. Yang lain-lain jahat. Ini agamanya apa misalnya. Jadi kalau orang tertarik dan dia ikut Anda ke gereja, nah Anda sudah bisa membawa orang itu kepada Tuhan kan? Tidak perlu khotbah. Oke lah. Kembali lagi di sini. Kita diminta menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Bukan hanya satu dua. Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kita menjadikan segala bangsa, ya bukan berarti Anda harus keliling dunia semua bangsa. Kita jadikan murid Tuhan Yesus, bukan begitu juga. Panjanglah ceritanya ya. Dan kita juga harus mengajarkan mereka segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jadi pertanyaannya, bagaimana mungkin orang yang mau jadi orang Kristen, kan otomatis menjadi murid Tuhan Yesus ya. Nanti kita bicara lagi tentang murid. Nah, murid ini harus diajarkan segala yang diperintahkan. Bagaimana Anda ngaku sebagai murid Tuhan Yesus orang Kristen? Orang Kristen kan identik dengan murid Tuhan Yesus ya. Siapa yang ngaku orang Kristen tapi tidak ngaku murid Tuhan Yesus? Pasti ngaku dong, oh saya murid Tuhan Yesus. Nah, kalau Anda murid Tuhan Yesus, lihat di sini. Harus melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Anda bagaimana bisa ngaku murid Tuhan Yesus kalau Anda tidak melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkannya? Pakai otak coy.
Oh, Anda cuma jadi orang Kristen, nangis-nangis, bertobat pertama kali, dibaptis gitu ya, rajin ke gereja, tapi Anda tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Dan Anda klaim mati masuk surga. Anda orang paling bodoh di dunia. Iya, kekristenan tidak mengajarkan itu. Kekristenan tidak mengajarkan Anda jadi orang Kristen, pasti masuk surga. Enggak. Anugerah itu gratis memang. Anugerah untuk jadi orang Kristen ya, itu gratis. Tetapi anugerah itu tidak akan mengubahkan Anda jadi orang suci secara otomatis. Ya, anugerah itu mempermudah hubungan Anda kepada Tuhan Yesus. Ya, meskipun Anda bejat apa segala macam kesalahan Anda apa, dengan anugerah itu hubungan Anda dipermudah. Itu anugerah. Tapi anugerah itu tidak akan otomatis merubah kodrat Anda. Anda masih punya kodrat dosa, sinful nature. Anda harus pelan-pelan menuju yang namanya divine nature, natur keilahian, atau kesucian hidup dah gampangnya. Itu anugerah tidak akan otomatis merubah Anda. Coba Anda tunjukkan ke saya orang yang bejat begitu masuk kolam baptisan, kita asumsi dia baptis celup gitu ya, karena ada juga baptis percik, kita nggak usah perdebatkan masalah itu gitu ya. Siapa yang begitu dibaptis langsung jadi suci? Enggak. Mungkin 1 hari bisa dia tahan kehidupannya dia ini tidak melanggar apa yang biasa dia lakukan. 2 hari mungkin masih bisa. Seminggu oke deh masih kuat. Tapi setelah jalan beberapa minggu, mungkin pelan-pelan dia balik lagi ke habitatnya yang lama, ke kebiasaan yang lama. Oleh karena itu orang seperti ini harus dimuridkan. Nah, kalau dimuridkan artinya setiap hari diajari sesuatu dan harus belajar dan harus lulus ujian. Ujiannya apa? Ya harus tahan godaan misalnya. Ya, menahan hawa nafsu, setiap hari diuji. Salah, waduh, jatuh dalam dosa, oke, akui itu, dan bangkit lagi, dan masuk lagi ke hari yang baru, untuk hidup lebih baik dari hari yang sebelumnya. Sampai kalau Anda menghayati proses ini, maka Anda akan merasa jijik kalau Anda melakukan dosa yang sama berkali-kali. Tapi berapa banyak orang Kristen yang sudah dibaptis, tapi hari ke harinya hidup dalam kubangan dosa. Tapi yakin mati pasti masuk surga. Nah, ini pembodohan. Dan orang seperti ini, mau tahu, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena dia tidak belajar, dia tidak mau menjadi murid. Dan dia tidak melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Ayatnya jelas, ayat 20. Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Mana buktinya Anda melakukan itu? Anda cuma terbuai kok. Jadi orang Kristen pasti masuk surga. Dibodoh-bodohin. Padahal ayatnya bilang melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Sudah mulai cerdas? Oke, saya lanjut lagi ya. Kemudian ada lagi ayatnya. Ya. Kita lihat nih ya. Nah, di sini di Lukas 14. Lukas 14 ayat 33 sampai 35. Nah, kita lihat ayat 33 dulu ya. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Oke, jadi anugerah itu untuk semua orang. Gratis. Ya, dengan anugerah itu hubungan kita dengan Allah dipermudah. Apapun background kita bejat seperti apa, anugerah itu membuat kita dipermudah menghadap Allah Bapa. Itu anugerah. Tapi mempermudah hubungan kita itu bukan otomatis menjamin kita masuk surga. Nah, di sini ayat 33 dikatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Bukan arti jam tangan Anda itu kan milik Anda ya. Anda copot, Anda kasih gereja,
Cincin Anda copot kasih gereja. Mobil Anda kasih gereja. Bukan itu. Itu juga ngaco. Ada, saya tahu, gereja yang mengajarkan itu. Bener ada. Udahlah, nggak usah disebut gerejanya di mana. Bukan itu melepaskan dirinya dari miliknya. Begini loh. Maksudnya adalah, Anda tidak boleh melekat. Bukan berarti segala milik Anda kasih ke orang lain, atau Anda kasih ke pendeta, atau Anda kasih ke gereja. Bukan itu. Melepaskan diri dari segala miliknya, misalnya, ya ini yang agak abstrak dulu. Apa? Harga diri, itu kan milik. Kalau Anda nggak bisa melepaskan tadi ego, harga diri gitu ya, dikit-dikit mudah tersinggung, karena Anda merasa harga diri Anda dilecehkan, maka Anda tidak dapat menjadi muridnya. Apalagi merasa ini misalnya nih ya, ini agak lebih ini lagi ada ya. Tapi ini benar juga gitu ya. Mobil itu milik Anda. Kesenggol aja Anda maki-maki orang karena Anda merasa ini milikku, tidak boleh kesenggol. Ya mungkin kesel sih, iya sih. Tapi ya sudahlah. Apalagi kalau Anda sudah mengasuransikan mobil Anda. Jadi Anda tidak lagi melekat terhadap keindahan mobil itu atau keindahan dunia. Tapi kalau Anda masih terikat gitu ya, ya sudah, Anda tidak bisa jadi muridnya. Apalagi harta. Anda punya uang banyak, tapi saudara Anda saja susah, Anda nggak mau bantu. Ibu Anda sakit aja, Anda kaya raya, Anda masukkan ke rumah sakit, ini umpama nggak punya asuransi ya, harusnya Anda bisa masukkan ke kelas VIP, Anda masukkan kelas 3. Karena sayang sama uang Anda. Artinya Anda belum bisa melepaskan diri Anda dari milik Anda, yaitu uang Anda. Anda tidak dapat menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, jadi bagaimana dengan teori atau doktrin yang bilang, begitu Anda jadi orang Kristen, plek, Anda langsung masuk surga? Bohong itu. Karena kalau dia tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, dia tidak bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Ayat 33. Kemudian, ayat 34. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Nah ini diibaratkan Anda ini jadi garam nih. Ya, yang harusnya terus asin. Tapi Anda tidak asin-asin gitu. Malah lama-lama tawar gitu. Begitu dibaptis asin sih. Tapi lama-lama garam atau Anda ini, kalau diibaratkan garam, jadi tawar. Nggak bisa diasinkan lagi. Jadi ada orang Kristen yang dia terus kembali ke kebejatan yang lama. Sehingga dia tidak balik lagi ke arah yang baru. Dia nggak bisa diasinkan lagi. Dengan apa ya diasinkan lagi? Nggak bisa. Jadi dulu garam itu bisa digunakan sebagai pupuk ya. Dia nggak ada gunanya lagi. Kalau sudah tawar nggak bisa digunakan sebagai pupuk gitu ya. Dan itu akan dibuang. Ini bercerita mengenai orang ya Kristen yang harusnya menjadi garam yang asin. Yang bisa digunakan juga sebagai pupuk. Ya pada waktu itu garam digunakan sebagai pupuk ya. Tapi garamnya jadi tawar. Karena Anda tidak melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Dan Anda tidak mau melepaskan diri Anda dari segala milik Anda. Iya tadi pelit lah. Ya segala macam dah. Anda masih terikat sama keindahan dunia. Ya Anda akan dibuang. Jadi dikatakan di sini. Siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Jadi kalau Anda sudah dikasih tahu ini, ya, tetap tidak mau dengar, dan Anda kalau diibaratkan garam, ya, tapi jadi tawar, ya sudah, Anda nggak ada gunanya lagi, dan akan dibuang, ya, akan dibuang karena dijadikan pupuk nggak bisa. Harusnya Anda tetap asin, menjadi pupuk buat orang banyak, memenangkan jiwa-jiwa baru. Nah itulah menjadikan segala bangsa muridnya Tuhan. Anda nggak bisa menjadikan orang menjadinya muridnya Tuhan kalau Anda sendiri tidak layak jadi murid Tuhan.
Jadi Anda sendiri harus jadi muridnya dulu. Dengan cara apa? Melepaskan diri Anda dari segala milik. Harga diri, harta, waduh segala macam. Segala keindahan dunia. Itu cuma titipan. Tapi jangan salah artikan ya. Atau kalau Anda pendeta, jangan gunakan ayat ini bilang, lepaskan segala milikmu. Mana jam tanganmu ya? Sedekahkan. Mana mobilmu? Kasih gereja. Mana uangmu? Kasih untuk pelayanan Tuhan semuanya. Nggak begitu juga. Oke. Jadi jelas ya. Sudah mulai tambah jelas ya. Jadi kehidupan orang Kristen pada dasarnya setiap hari itu ujian. Dia terus diuji. Diuji apa? Diuji apakah dia benar-benar melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Kalau ada yang gagal, ada yang salah, dia harus minta maaf, minta ampun dosa, besok diperbaiki. Wah, hari ini saya, tadi ngomongnya itu nyelekit ya, bikin orang sakit hati. Aduh, itu dosa saya. Aduh, tadi saya bicaranya sombong itu ya. Sadari itu, minta ampun, besok jangan diulangi lagi. Ya, mungkin proses itu nggak bisa langsung sempurna dalam sekali coba. Mungkin besok Anda bisa jatuh lagi. Aduh, ampun dosa lagi, tapi usahakan untuk berikutnya untuk tidak diulangin lagi. Kalau Anda continue melakukan ini, maka satu persatu dosa Anda atau kesombongan, segala macam milik tadi, tanda kutip, itu bisa Anda tinggalkan. Itu tidak akan terjadi secara otomatis. Jadi sekali lagi, kalau ada yang mengajarkan Anda sekali Anda jadi orang Kristen pasti masuk surga, Anda dibodohi. Dan kalau Anda tetap di kotak itu, Anda tidak akan masuk surga. Karena Anda tidak tahu bahwa Anda harus melepaskan diri Anda dari segala milik. Dan Anda tidak pernah diajarkan Anda harus melakukan segala sesuatu yang sudah diperintahkan. Jadi, kuncinya tidak otomatis. Ya kalau Anda tidak melakukan segala yang diperintahkan, bagaimana Anda bisa dibilang murid? Kalau Anda tidak melepaskan segala yang Anda anggap milik Anda, misalnya harga diri, tadi uang dan segala macam, bagaimana Anda bisa jadi murid Tuhan? Kalau Anda tidak jadi murid Tuhan, jelas Anda akan dibuang, Anda tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jelas? Oke. Jadi demikian saja bahasan kali ini. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.